Pagi itu terasa berbeda bagi Jenny. Udara masih lembab setelah hujan malam sebelumnya. Aroma tanah basah menyusup dari celah jendela yang belum sepenuhnya tertutup. Biasanya, ia akan bermalas-malasan di tempat tidur hingga matahari benar-benar naik. Tapi kali ini, sebelum ayam berkokok kedua kalinya, Jenny sudah duduk di depan meja rias. Menatap pantulan wajahnya yang tampak sedikit asing di cermin, ia mengoleskan bedak dengan hati-hati, mengoleskan lipstik warna lembut, lalu menata rambutnya yang biasanya hanya diikat seadanya. Ada semangat aneh yang tumbuh di dalam dirinya. Seolah hari ini bukan sekadar awal minggu biasa. Dari dapur terdengar suara panci beradu. Aroma telur dadar dan sambal tomat memenuhi ruangan. Jenny menyiapkan sarapan dengan perasaan ringan. Sesekali ia melirik jam dinding, memastikan waktu masih cukup panjang sebelum ia berangkat ke sekolah barunya. SMP Negeri Ngegerak. Hari ini adalah hari pertamanya secara resmi mengajar di sana. Walaupun sekolah itu belum lama berdiri, kabarnya banyak guru yang enggan ditempatkan di sana karena letaknya jauh dari pusat kota dan konon memiliki cerita yang tak sedap. Tapi bagi Jenny, penugasan ini adalah awal baru. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih bisa bersemangat, masih bisa berarti. Langkah berat terdengar dari ruang tamu. Ruhyat, suaminya, baru saja pulang dari lembur malam. Wajahnya pucat, mata merah karena kurang tidur. Ia melepas sepatu dengan gerakan lelah, lalu mendesah pelan saat menatap ke arah meja makan. Ia tampak terkejut melihat Jenny yang sudah berpakaian rapi dengan seragam PNS-nya. Rok panjang hitam dan kemeja krem yang tersetrika rapi. Pagi-pagi sudah dandan segala, Jen? Tanya Ruhyat sambil menarik kursi dan duduk, suaranya berat. Nyaris tanpa nada penasaran, lebih terdengar seperti kebiasaan bertanya. Agar tidak dianggap cuek, Jenny tersenyum kecil tanpa menatap langsung suaminya. Iya, biar nggak telat. Hari ini kan aku mulai resmi di sekolah baru. Pingin kasih kesan pertama yang baik. Ruhyat hanya mengangguk pelan. Ia mengambil sendok dan mulai makan. Sementara Jenny menuangkan kopi hitam ke dalam cangkir. Hening mendadak menguasai ruangan. Hanya terdengar bunyi kipas angin tua yang berdecit pelan di sudut dapur. Tak ada percakapan lanjutan. Tak ada sapaan manja seperti dulu saat mereka baru menikah. Jenny menatap Ruhyat diam-diam. Wajah suaminya tampak jauh dingin, seperti pria yang sedang berada di dunia lain. Mungkin lelah, pikirnya, atau mungkin bosan. Sudah beberapa tahun ini rumah mereka terasa seperti tempat persinggahan semata. Suaminya bekerja di pabrik yang menuntut waktu dan tenaga besar, sementara ia tenggelam dalam rutinitas mengajar, mencatat dan menghadapi murid-murid. Cinta yang dulu terasa hangat kini, seperti bara kecil yang tertimbun abu tebal. Sekolahnya jauh nggak? Tanya Ruhyat akhirnya. Masih menunduk ke piringnya. Lumayan, jawab Jenny pelan. Sekitar 45 menit dari sini. Katanya daerahnya masih agak sepi. Ruhyat berhenti sejenak, mengangkat wajahnya. Sepi? Kamu yakin aman? Banyak berita sekarang loh. Jenny tersenyum, berusaha meyakinkan. Aman ya, kepala sekolahnya perempuan. Guru-gurunya juga kebanyakan perempuan. Lagi pula sekolahnya baru, masih banyak orang yang bolak-balik bantu ngurus fasilitas. Ruhyat hanya menggumam pelan, lalu kembali menunduk. Tak ada lagi obrolan. Jenny menatap jam dinding, lalu berdiri, mengambil tas dan jilbabnya. Aku berangkat dulu ya, katanya pelan. Suaminya menoleh sekilas, iya, hati-hati. Jenny menatap wajah suaminya sesaat. Ada jarak yang terasa begitu tebal di antara mereka. Ia ingin berkata sesuatu, ingin bertanya apakah Ruhyat masih mencintainya, tapi bibirnya hanya mampu mengucap, jaga diri. Ya, lalu ia melangkah keluar rumah, meninggalkan aroma kopi yang masih mengepul. Udara pagi terasa sejuk namun lembab. Jalanan menuju sekolah didominasi oleh pepohonan besar dan sawah yang mulai menguning. Mobil dan motor yang lewat masih bisa dihitung dengan jari. Sesekali Jenny melihat anak-anak kecil berjalan kaki sambil membawa tas sekolah. Wajah mereka bersinar polos tanpa beban dunia. Ia tersenyum kecil, mengingat masa-masa dulu saat dirinya masih seantusias itu. SMP Negeri Ngegerak berada di pinggir perkampungan tua. Bangunannya baru, namun anehnya sudah tampak seperti diselimuti waktu. Dindingnya berlumut di beberapa bagian meski catnya masih baru. Di halaman depan, bendera merah putih berkibar malas tanpa angin. Di sekeliling sekolah, pepohonan tinggi menjulang, menutupi sebagian besar sinar matahari.
Dari kejauhan, tampak ladang bambu bergoyang perlahan diterpa angin. Jenny memarkir motornya di area kosong yang masih berupa tanah merah. Ia menatap sekeliling, menghirup dalam-dalam aroma khas tanah basah. Bercampur daun kering, ada rasa tenang sekaligus aneh. Sekolah itu terasa sunyi, bahkan terlalu sunyi untuk ukuran jam masuk pagi. Ia berjalan pelan menuju gerbang, mendapati seorang pria tua dengan seragam lusuh tengah menyapu halaman. Pria itu tersenyum ramah. "Bu guru baru ya?" tanyanya dengan suara serak. Jenny mengangguk sopan. "Iya pak, saya Bu Jenny." "Wah, selamat datang di Ngegerak. Saya Darto, penjaga sekolah di sini. Kalau butuh apa-apa, bilang saja." Jenny tersenyum. "Terima kasih, Pak Darto." Langkahnya kemudian menuntun ke arah ruang guru. Dari kejauhan, ia melihat beberapa rekan baru yang sudah duduk di meja masing-masing. Sebagian masih mengobrol, sebagian sibuk menata berkas. Suasana terasa biasa saja, hangat dalam batas formalitas, tapi Jenny tidak bisa mengabaikan sesuatu yang aneh. Ada hawa dingin yang merayap pelan di tengkuknya, membuatnya refleks menoleh ke arah jendela besar di ujung lorong. Kabut tipis masih menggantung di luar, menutupi sebagian halaman belakang. Dari balik kaca, ia merasa seperti ada sesuatu yang bergerak. Bayangan samar, mungkin hanya ranting tertiup angin. Ia menggeleng kecil, berusaha menepis pikiran itu. Mungkin cuma perasaan ruang guru terasa agak lembab. Beberapa meja berdebu, menandakan belum lama dibersihkan. Di dinding tergantung foto presiden dan wakil presiden, agak miring. Jenny duduk di meja kosong yang disediakan untuknya, menata buku dan pena dengan rapi. Dalam hatinya, ia berjanji untuk menjalani pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh. Ia ingin mengisi hari-harinya dengan sesuatu yang berarti, bukan sekadar rutinitas tanpa jiwa. Waktu berlalu, suara murid-murid mulai terdengar dari luar, sekolah mulai hidup. Namun, entah kenapa, setiap kali Jenny menatap ke arah lorong yang menuju tangga belakang, hawa dingin itu datang lagi. Di sana kabut tampak lebih tebal, menutupi sebagian jendela besar di lantai 2. Jenny memperhatikan sebentar, dan jantungnya berdebar ketika merasa ada sesuatu di balik kaca itu, seperti siluet seseorang yang berdiri memandangi ke bawah. Ia mengedipkan mata, dan sosok itu lenyap begitu saja. Jenny menelan ludah. Mungkin bayangan pepohonan, pikirnya. Ia menarik napas panjang dan tersenyum tipis untuk menenangkan diri. Tapi dalam hati kecilnya, ada bisikan yang tak bisa ia abaikan. Perasaan halus bahwa sekolah ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar ruang belajar, sesuatu yang diam-diam mengawasinya. Menunggu ia melangkah lebih jauh ke dalam kehidupan barunya, dan di saat itulah, angin bertiup pelan dari arah jendela, membuat tirai putih berkibar lembut. Dalam gerakan itu, Jenny sempat melihat pantulan dirinya di kaca, dan seolah ada bayangan lain berdiri di belakangnya, samar tapi nyata. Ia cepat memalingkan wajah, menatap keluar. Tak ada siapa-siapa di sana. Hanya kabut dan suara dedaunan yang saling bergesekan. Tapi bulu kuduknya meremang dan napasnya terasa berat. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Hari pertamanya baru saja dimulai, namun jauh di dalam hatinya Jenny tahu ada sesuatu di sekolah ini yang akan mengubah hidupnya selamanya. Keesokan paginya, langit masih diselimuti awan kelabu. Udara di sekitar SMP Negeri Ngegerak terasa berat, seperti menyimpan sisa-sisa hujan semalam. Jenny memarkir motornya di tempat yang sama, di bawah pohon trembesi besar yang menjulang di depan sekolah. Kabut tipis masih menggantung rendah dan embun menempel di ujung rumput halaman. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan perasaan gelisah yang belum juga hilang sejak kemarin. Di pos jaga depan, Pak Darto sedang duduk sambil menyeruput kopi. Pria tua itu menatap Jenny dengan senyum ramah, meski mata tuanya terlihat sayu. "Pagi Bu Jenny, semangat ya hari ini. Biasanya hari kedua itu yang paling berat," katanya sambil mengangkat termos kecilnya. Jenny tertawa kecil. "Iya Pak, soalnya udah mulai terasa kerja beneran." "Ya," Pak Darto mengangguk pelan. "Betul. Tapi kalau nanti sempat, saya mau kasih tahu beberapa hal tentang sekolah ini. Biar Bu Jenny lebih hati-hati, soalnya sekolah ini punya sejarah panjang." Jenny berhenti sejenak, menatap pria itu dengan kening sedikit berkerut. "Sejarah panjang? Maksudnya?" Pak Darto hanya tersenyum samar, lalu menunjuk ke arah bangunan lama di sisi timur sekolah. "Nanti aja Bu, kalau udah agak siang sekarang. Mending ngajar dulu." Jenny mengangguk,
Meski rasa penasaran mulai mengusik pikirannya, ia melangkah menuju ruang guru, melewati lorong yang masih lembab dan berbau tanah. Beberapa murid sudah mulai berdatangan, seragam mereka basah di bagian bawah karena jalanan becek. Suara tawa dan langkah kaki anak-anak sedikit mengusir sunyi yang kemarin terasa mencekam. Ruang guru tampak lebih hidup hari ini. Beberapa guru perempuan tengah mengobrol santai sambil menyeruput teh, sementara seorang pria muda berdiri di dekat pintu, mengenakan seragam satpam biru tua yang masih tampak baru. Posturnya tegap, kulitnya sawo matang, dan senyumnya mudah disukai. "Selamat pagi, Bu. Saya Dedi, satpam baru di sini," katanya sambil menundukkan kepala sopan. "Bu Jenny, kan? Guru baru juga?" Jenny tersenyum ramah. "Iya, betul. Baru kemarin mulai." Dedi tertawa kecil. "Wah, berarti kita sama-sama baru, Bu. Sama-sama harus penyesuaian nih." Nada suaranya ringan, tapi entah mengapa terasa sedikit lebih akrab daripada seharusnya. Jenny hanya mengangguk, mencoba menjaga jarak profesional, namun ia tak bisa menolak kenyataan bahwa kehadiran pria itu membuat suasana pagi terasa lebih hangat. Waktu berjalan cepat, Jenny mengajar 2 kelas hari itu. Kelas CPM dan V2, murid-muridnya cukup sopan. Meski sebagian tampak mudah gelisah setiap kali angin bertiup dari jendela belakang, salah satu murid perempuan bahkan tiba-tiba menjerit kecil ketika melihat ke arah cermin di dinding. Katanya, ada bayangan seseorang lewat di belakang Bu Jenny. Padahal pintu kelas sedang tertutup rapat, Jenny menertawakannya, mencoba menenangkan mereka. Tapi dalam hati, rasa tidak nyaman itu muncul lagi. Saat jam istirahat, Jenny memutuskan untuk ke kamar mandi perempuan di ujung lorong. Ruangan itu agak terpencil, dengan cat dinding yang mulai mengelupas dan ubin yang licin karena lembab. Begitu membuka pintu, aroma apek langsung menyergap hidungnya. Ia melangkah hati-hati. Suaranya bergema di antara kubikel-kubikel kosong. Di dalam, suasana terasa aneh. Udara di ruangan itu dingin, lebih dingin dari lorong di luar. Jenny mencuci tangan di wastafel, menatap wajahnya di cermin besar yang sedikit buram karena embun. Ia baru saja menunduk untuk mengambil tisu saat mendengar sesuatu. Suara lirih seperti seseorang sedang menangis di salah satu bilik. Tangannya berhenti di tengah gerakan. Ia menegakkan badan, menatap bayangan pintu bilik dari pantulan cermin. Suara itu jelas, pelan tapi memilukan, seolah seseorang menahan sakit atau menyesali sesuatu. "Halo?" panggil Jenny pelan. Tidak ada jawaban, tapi tangis itu berubah menjadi isakan yang lebih keras. Jenny melangkah perlahan mendekat. "Kamu kenapa? Ada yang sakit?" Kia menunduk, melihat dari bawah pintu bilik. Tak ada kaki di sana, darahnya berdesir. Ia menelan ludah, lalu dengan tangan gemetar mendorong pintu itu perlahan. Engselnya berderit panjang, dan di baliknya tak ada siapa-siapa. Hanya dinding dingin yang lembab dan bau sabun murahan. Jenny mundur 2 langkah, dadanya berdegup kencang, tapi sebelum ia sempat berpikir, suara tangisan itu kembali terdengar. Kali ini dari arah wastafel di belakangnya. Ia berbalik cepat, dan jantungnya hampir berhenti. Cermin di depan wastafel berembun. Dan di tengah embun itu, seperti ada jejak tangan panjang tipis dengan sidik jari samar yang muncul perlahan dari dalam kaca, seolah seseorang di balik sana sedang mencoba menyentuh permukaannya. Jenny memejamkan mata kuat-kuat, menarik napas panjang, lalu segera berlari keluar tanpa menoleh lagi. Udara luar terasa lebih hangat, tapi napasnya masih tersengal-sengal. Ia menatap sekeliling, memastikan tidak ada yang memperhatikan. Untungnya, halaman sepi. Beberapa menit kemudian, Dedi muncul dari arah pos jaga, membawa payung lipat di tangannya. "Bu Jenny?" "Enggak apa-apa." "Enggak apa-apa? Kok pucat banget?" Jenny menatapnya sebentar, mencoba tersenyum. "Enggak apa-apa, Dad. Mungkin kaget aja barusan dengar suara aneh di kamar mandi." Dedi tampak terkejut. "Suara? Wah, Ibu jangan sendirian ke belakang ya. Katanya tempat itu memang agak... Gimana ya, ada cerita-cerita. Cerita apa?" tanya Jenny spontan. Dedi menatap sekeliling sebelum menjawab. Suaranya menurun. Katanya dulu waktu sekolah ini masih dalam proses pembangunan, ada salah satu pekerja perempuan yang meninggal di sana. Kejatuhan balok besi, tapi anehnya, jasadnya baru ditemukan 2 hari kemudian di dalam bilik kamar mandi itu. Jenny terdiam. Tenggorokannya kering. Ia tidak tahu harus menanggapi bagaimana. "Ya, semoga cuma cerita ya, Bu."
kata Dedi sambil tersenyum canggung. Kalau ibu takut, panggil saya aja, saya biasa patroli sampai sore. Jenny mengangguk pelan, mencoba menenangkan pikirannya. Tapi sepanjang siang, bayangan cermin berembun itu terus menghantui benaknya. Ia merasa seperti suara tangisan tadi masih mengikuti, bergema samar di belakang telinganya. Menjelang sore sebelum pulang, Jenny menemui Pak Darto di halaman. Pria tua itu sedang menyalakan rokok kretek, matanya menatap langit muram. Pak Darto, katanya pelan, tadi saya dengar suara orang nangis di kamar mandi belakang. Tapi waktu saya cek, nggak ada siapa-siapa. Apa benar dulu pernah ada yang meninggal di sana? Pak Darto menghela napas panjang. Bu Jenny, saya udah kerja di sini sejak sekolah ini belum berdiri. Waktu masih tanah kosong. Tempat itu memang bekas pemakaman desa. Dulu banyak perempuan dan anak-anak dikubur di situ. Katanya korban wabah zaman dulu. Jadi waktu dibangun jadi sekolah, beberapa warga keberatan. Tapi ya, pemerintah tetap jalan terus. Jenny menggigit bibirnya. Jadi, mungkin masih ada yang tinggal di sana? Pak Darto menatapnya dengan pandangan berat. Mungkin Bu, tapi selama ibu jaga sikap, insya Allah aman. Jangan datang ke belakang pas menjelang maghrib. Itu aja pesannya. Langit mulai memerah di ufuk barat. Jenny berdiri diam beberapa detik, menatap bangunan sekolah yang kini diselimuti cahaya senja. Dari jendela lantai 2, ia kembali merasa ada yang mengintip. Bayangan itu diam, tak bergerak, tapi jelas sekali menatap ke arah tempatnya berdiri. Jenny cepat-cepat memalingkan pandangan dan melangkah menuju motornya. Saat ia melewati kamar mandi perempuan di ujung lorong, suara lirih kembali terdengar, pelan sekali, seperti seseorang berbisik tepat di telinganya. Jangan pergi. Jenny menoleh, tapi lorong itu kosong. Hanya ada bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Berdiri di tengah kabut sore yang semakin tebal, Jenny masih terdiam di depan jendela lantai 2, tempat ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya tadi pagi. Sekarang ruangan itu tampak kosong, hanya bayangan meja dan kursi yang tertata acak, tapi perasaan tidak enak itu belum juga hilang dari dadanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju ruang guru sambil menenteng tas kerja dan setumpuk lembar tugas. Ruang guru SMP negeri Ngegerak tidak besar, hanya ada 5 meja yang berjajar di sisi kanan, dengan papan informasi di dinding belakang, yang dipenuhi jadwal piket dan kegiatan sekolah. Udara di dalamnya agak lembab karena plafon bocor di beberapa titik. Jenny duduk di kursinya, menyalakan kipas kecil portabel yang dibawanya dari rumah, lalu mulai membuka laptop. Tapi baru saja jari-jarinya menyentuh keyboard, suara langkah kaki dari koridor terdengar begitu jelas. Bu Jenny sudah datang. Suara itu milik Pak Warto, satpam sekolah yang baru beberapa bulan bekerja. Usianya sekitar 40-an, berkulit sawo matang. Nedepi selalu berbicara dengan nada ramah. Jenny menoleh tersenyum sopan. Sudah Pak, tadi saya pikir sekolah ini masih kosong, jawabnya. Pak Warto tertawa kecil. Memang sepi Bu, murid belum banyak. Lagi pula kalau pagi-pagi begini biasanya cuma saya sama tukang kebun yang keliling. Jenny mengangguk. Oh begitu. Tapi tadi saya merasa ada yang mengintip dari jendela lantai 2. Mungkin cuma bayangan ya. Wajah Pak Warto sempat berubah. Sekilas saja, tapi Jenny bisa melihat matanya menegang. Jendela lantai 2 Bu. Mungkin saja angin di sana memang sering kedengeran aneh-aneh. Kadang malam-malam saya patroli, ada suara langkah padahal nggak ada siapa-siapa. Jenny mencoba tertawa, tapi senyum itu terasa kaku. Ah, Bapak jangan nakut-nakutin saya. Saya baru seminggu di sini. Loh, Pak Warto menggaruk kepalanya. Hehehe, maaf Bu, saya cuma ngomong jujur. Sekolah ini dulu katanya dibangun di atas bekas kuburan desa. Banyak orang dulu nggak setuju, tapi ya gimana? Pemerintah sudah mengeluarkan izin. Jenny menelan ludah. Cerita seperti itu pernah ia dengar dari guru lain, tapi selalu dianggap rumor. Namun, kali ini, entah kenapa suara Pak Warto terasa begitu meyakinkan. Hari berlanjut dengan rutinitas mengajar. Murid-murid kelas V yang dipegang Jenny tergolong tenang, walau beberapa anak laki-laki sering mengantuk karena rumah mereka jauh di pedesaan sekitar. Tapi siang itu, ketika pelajaran hampir usai, hujan gerimis turun dengan derasnya. Air menetes dari atap yang bocor, membuat sebagian lantai licin. Jenny memutuskan menutup kelas lebih awal dan meminta murid-murid segera pulang sebelum hujan semakin deras. Begitu kelas kosong, Jenny membereskan buku-bukunya
Suara gerimis di atap membuat suasana terasa menenangkan. Tapi ada yang aneh. Ia merasa seperti mendengar suara anak kecil tertawa dari ruang sebelah. Perlahan, ia melangkah keluar kelas, menatap ke arah sumber suara. Tak ada siapapun, hanya ruang kelas WAP yang pintunya setengah terbuka, gelap di dalam, dan bau lembabnya menusuk hidung. Jenny menelan ludah lagi. Ia melangkah masuk perlahan. Lampu ruangan padam karena arus listrik terganggu hujan. Ia menyalakan flash dari ponselnya. Cahayanya menyorot barisan meja, papan tulis yang penuh coretan, dan sekelebat bayangan hitam melintas cepat di ujung ruangan. Napa ini? Bisiknya gemetar. Ia menyorotkan cahaya ke arah sudut, tapi tidak ada apapun. Hanya tirai yang bergerak lembut, mungkin tertiup angin. Ia hendak keluar ketika tiba-tiba ada sesuatu jatuh dari plafon. Sebuah buku catatan murid, basah dan kotor. Halaman depannya bertuliskan nama Rini. Jenny tak mengenal nama itu. Tak ada murid bernama Rini di daftar kelasnya. Dengan rasa penasaran bercampur takut, ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan kecil di situ tampak pudar. "Aku masih di sini. Jangan tutup matamu." Jenny mematung, jantungnya berdebar tak karuan. Ia menutup buku itu cepat-cepat dan berlari keluar ruangan. Hampir menabrak Pak Warto yang kebetulan sedang lewat dengan payung. "Bu Jenny, kenapa lari-lari dari ruang VIP, Pak?" "Saya dengar suara, terus nemu buku anak, tapi..." Ia menyerahkan buku itu. Pak Warto memandang tulisan di sampul, lalu wajahnya memucat. "Rini?" "Ya Tuhan." "Kenapa, Pak?" tanya Jenny, panik. Pak Warto menatapnya lama sebelum menjawab pelan. "Rini itu dulu murid SD sini sebelum bangunannya digusur jadi SMP. Katanya tuh dia meninggal di lokasi ini, tenggelam di kubangan tanah bekas gali kubur. Hujan semakin deras, suara petir menyambar tak jauh dari sekolah." Jenny terpaku mendengar cerita itu. Tangannya gemetar memegang buku catatan yang kini terasa dingin, seolah berdenyut pelan di genggamannya. "Bu, taruh aja di pos. Jangan dibawa pulang barang kayak gini. Sebaiknya dikembalikan ke tempatnya," saran Pak Warto dengan nada serius. Jenny mengangguk pelan. Ia mengikuti langkah Pak Warto ke pos satpam, menaruh buku itu di atas meja kayu yang basah. Tapi bahkan setelah ia meninggalkan pos dan kembali ke motornya, pikiran tentang tulisan di halaman pertama buku itu terus menghantuinya. Di perjalanan pulang, hujan mulai reda, tapi kabut sore menggantung rendah di atas sawah. Jenny tak bisa berhenti membayangkan wajah seorang anak perempuan yang menulis pesan itu. Bayangan tentang tatapan dari jendela kosong di lantai 2 kembali muncul di benaknya. Kini semakin jelas, dan ia yakin kali ini bukan hanya imajinasinya. Saat ia menyalakan motor, suara tawa anak kecil kembali terdengar samar di belakangnya, seperti datang dari arah sekolah yang perlahan tenggelam dalam kabut tebal. Jenny menoleh sekejap, tapi tak ada siapapun di sana. Namun di kaca spion motornya, sesosok bayangan kecil tampak berdiri di tengah halaman sekolah. Berbaju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah, menatap ke arah Jenny yang semakin menjauh. Ia menekan gas, mencoba mengabaikan bayangan itu, tapi di hatinya, ketakutan mulai tumbuh menandakan bahwa gangguan di SMP Negeri Ngegerak baru saja dimulai. Bayangan kecil itu terus menghantui pikiran Jenny sepanjang perjalanan pulang. Meski ia sudah jauh meninggalkan SMP Negeri Ngegerak, wajah samar yang terlihat di kaca spion motor seolah masih mengikutinya saat motor melintasi jalan pedesaan yang sepi. Kabut makin tebal dan suara jangkrik berpadu dengan desiran angin yang terasa ganjil. Di kepalanya suara tawa anak kecil tadi seperti tak mau berhenti menggema. Begitu sampai di rumah, Jenny segera menutup pagar dan menaruh helmnya di teras. Hujan masih rintik-rintik. Dari dalam rumah, suara televisi terdengar samar. Ruhyat, suaminya, tampak tertidur di sofa ruang tamu dengan televisi menyala menampilkan berita malam. Jenny menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri. Ia menatap wajah suaminya yang letih, lalu perlahan mematikan televisi. Namun saat hendak beranjak ke kamar, pandangannya terhenti pada ujung karpet. Ada jejak kaki kecil basah menuju ke arah dapur. Jejak itu terlalu kecil untuk ukuran orang dewasa. Jenny mematung. Ia baru saja menutup pagar. Tak ada siapapun yang masuk selain dirinya. Hatinya mulai berdebar, siapa di sana? Serunya pelan, suaranya gemetar, tak ada jawaban.
hanya bunyi tetesan air dari atap bocor. Jenny menelan ludah, melangkah hati-hati mengikuti jejak itu. Ia mengambil sapu di dekat pintu dapur, berusaha menenangkan diri meski kakinya gemetar. Saat sampai di dapur, lampu neon berkedip-kedip. Jejak air berhenti di depan kulkas. Jenny menunduk dan tiba-tiba lampu padam seketika. Rumah menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan itu, terdengar bisikan pelan. Suara anak kecil memanggil namanya dengan lirih seperti dari balik dinding, Bu. Jenny. Jenny tersentak, hampir menjatuhkan sapu. Ia menyalakan senter ponsel dengan tangan gemetar, mengarahkannya ke sekeliling. Tak ada siapa pun. Tapi di dinding dekat kulkas, kini ada tulisan samar seperti dibuat dengan jari basah. Aku masih di sini. Jenny menutup mulutnya menahan teriak. Ia mundur beberapa langkah, lalu berlari ke ruang tamu. Dalam kepanikan, dia mengguncang bahu Ruhyat. Yat, bangun Yat, ada yang aneh. Ruhyat membuka mata perlahan, masih setengah sadar. Apa sih, Jen? Tengah malam ribut-ribut di dapur. Ada tulisan di dinding. Aku dengar suara anak kecil. Ruhyat menghela napas berat, bangun dan menyalakan lampu ruang tamu. Kamu itu kenapa sih? Dari kemarin kayak ketakutan terus. Jangan-jangan kamu kecapekan di sekolah baru itu. Jenny menggeleng cepat. Aku nggak bohong, Yat. Aku lihat sendiri. Ada tulisan sama suara. Tapi saat mereka kembali ke dapur bersama, dinding itu sudah bersih. Tak ada tulisan, tak ada jejak air. Jenny terdiam. Ia tahu apa yang dilihatnya tadi nyata. Namun Ruhyat hanya mendengus pelan. Sudahlah, Jen. Besok kamu cuti aja sehari. Istirahat di rumah. Jangan kebanyakan mikir. Jenny tak menjawab. Ia menatap dinding yang kini tampak polos. Tapi hatinya tahu sesuatu memang datang bersamanya. Dari sekolah itu, malam itu, hujan turun semakin deras di kamarnya. Jenny terbaring sambil menatap langit-langit. Di luar, suara air menetes terus-menerus dari talang bocor. Ia mencoba memejamkan mata, tapi tiba-tiba terdengar ketukan pelan di jendela kamarnya. 1 kali, 2 kali. Lalu disusul suara ketawa kecil, samar, tapi jelas suara anak kecil perempuan. Jenny bangkit, menatap jendela yang tertutup tirai tipis. Ketika ia mendekat, jantungnya serasa berhenti. Di balik kaca yang basah oleh hujan, tampak sosok anak kecil berdiri. Rambutnya menutupi wajah, bajunya lusuh dan menempel di tubuh basah kuyup. Jenny mundur perlahan, tapi sosok itu mengangkat tangan dan menempelkan telapak mungilnya ke kaca, meninggalkan jejak air berbentuk tangan kecil Rini. Bisik Jenny tanpa sadar. Entah bagaimana, nama itu meluncur begitu saja dari bibirnya saat ia memejamkan mata sekejap dan membuka lagi. Sosok itu sudah menghilang, hanya jejak tangan yang tersisa di kaca jendela. Pagi harinya, Jenny bangun dengan tubuh lemas dan mata sembab. Ruhyat sudah berangkat kerja tanpa sempat berpamitan. Ia menatap cermin dan hampir tak mengenali wajahnya sendiri. Pucat, mata sayu, bibir kering. Ia berusaha menguatkan diri dan memutuskan tetap pergi ke sekolah. Namun begitu sampai di halaman SMP Negeri Ngegerak, perasaan tak nyaman itu langsung kembali. Hujan semalam membuat tanah becek dan udara lembab. Ia berjalan melewati koridor sambil membawa map tugas murid. Tapi langkahnya terhenti saat melihat sesuatu di papan pengumuman. Sebuah foto lama, berbingkai kayu kusam, menempel di sana. Foto peresmian sekolah. Yang membuat Jenny merinding adalah sosok anak kecil di pojok kanan foto itu. Berdiri sendiri, mengenakan seragam putih merah, dengan wajah buram seperti tidak seharusnya ada di sana. Ia mengenali wajah itu, sama seperti anak kecil di jendela rumahnya semalam. Jenny menatap foto itu lama sekali, sampai Pak Warto datang dari arah pos Satpam. Bu Jenny, kok pagi-pagi udah di sini aja? Jenny menunjuk foto itu tanpa berpaling. Pak, anak ini siapa? Kenapa dia ada di foto peresmian sekolah? Pak Warto mendekat, menatap foto itu lalu menggeleng cepat. Loh, nggak ada anak kecil di situ, Bu. Itu cuma foto pejabat sama guru. Jenny menoleh cepat, matanya melebar. Tapi, saya lihat jelas. Pak Warto hanya menatapnya heran. Mungkin pantulan cahaya, Bu. Kadang foto lama suka kayak gitu. Jenny tahu ia tak berhalusinasi, tapi bagaimana menjelaskannya pada orang lain? Semuanya pasti menganggapnya gila. Ia mencoba menenangkan diri dan berjalan ke kelas, tapi di sepanjang koridor ia merasa seolah langkah kakinya diikuti langkah kecil lain yang bergema di belakang. Di kelas,
Suasana terasa berat, anak-anak tampak lesu dan beberapa menatapnya dengan canggung. Saat jam pelajaran berlangsung, salah satu murid perempuan mengangkat tangan. Bu, boleh saya tanya sesuatu? Jenny tersenyum tipis. Boleh apa? Katanya, Bu. Di sekolah ini ada anak kecil yang suka main di halaman belakang. Tapi, nggak ada yang tahu dia siapa. Teman saya kemarin lihat. Jenny terdiam, napasnya tercekat. Mungkin cuma anak kampung yang nyasar. Jawabnya cepat. Berusaha terdengar tenang. Tapi dalam hatinya, ketakutan yang ia rasakan kini berubah menjadi firasat buruk. Seolah arwah anak kecil itu belum selesai menuntut sesuatu. Ketika bel pulang berbunyi dan para murid berlarian keluar, Jenny duduk sendiri di kelas yang kini sepi. Hujan kembali turun perlahan. Menetes di luar jendela, ia menatap halaman sekolah yang mulai tertutup kabut sore. Dalam pantulan kaca jendela, ia melihat dirinya sendiri. Dan di belakang bayangan itu, berdiri sosok anak kecil dengan wajah pucat dan mata hitam. Menatap lurus ke arahnya, Jenny memejamkan mata, mencoba menolak kenyataan. Tapi dari arah jendela, suara bisikan itu kembali terdengar. Lembut namun menusuk telinga. Aku masih di sini, Bu Jenny. Dan kali ini Jenny tahu, arwah itu benar-benar telah mengikutinya. Ke rumah dan ke sekolah, tidak ada lagi tempat yang aman. Sejak hari itu, Jenny mulai sulit tidur. Setiap malam ia mendengar langkah kaki kecil di teras rumahnya, kadang di lorong kamar, kadang di dekat dapur. Ruhyat semakin sering pulang larut malam, membuat Jenny harus menanggung rasa takut itu sendirian. Ia mencoba menceritakan semua kepada suaminya, tapi Ruhyat hanya menanggapinya dengan tawa getir. Sudahlah Jen, jangan terlalu bawa perasaan. Kamu itu cuma capek kerja. Sekolah baru, lingkungan baru, pasti stres. Namun bagi Jenny, yang terjadi terlalu nyata untuk disebut hanya stres. Keesokan harinya di sekolah, pandangan mata Jenny tampak sayu. Rambutnya diikat seadanya, wajahnya pucat. Rekan-rekan guru mulai memperhatikan perubahan itu. Salah satu guru senior Bu Ratna mendekatinya saat istirahat. Bu Jenny, kamu kelihatan nggak sehat, sakit. Jenny tersenyum lemah. Enggak, Bu. Cuma kurang tidur. Kalau capek izin aja, jangan maksain. Sekolah ini memang agak berat suasananya. Banyak yang nggak kuat lama-lama di sini. Jenny menatap Bu Ratna agak bingung. Maksud ibu? Bu Ratna hanya menghela napas. Nanti aja deh. Kalau kamu udah siap, sekarang mending kamu makan dulu. Ucapannya menggantung di udara, meninggalkan rasa penasaran di dada Jenny. Setelah jam pelajaran selesai, Jenny sengaja menunggu semua guru dan siswa pulang. Ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri tentang sejarah sekolah ini. Ia teringat ucapan Pak Warto beberapa hari lalu tentang sekolah yang dibangun di atas bekas kuburan dan seorang anak bernama Rini yang meninggal di sana. Mungkin pikirnya, semua jawaban ada di arsip sekolah. Gedung arsip berada di belakang perpustakaan, ruangan tua yang jarang dibuka. Lampunya redup, udara di dalamnya berbau lembab dan apek. Jenny menyalakan senter ponselnya dan melangkah masuk pelan-pelan. Rak-rak kayu penuh dengan tumpukan map coklat dan kotak dokumen berdebu. Laba-laba menggantung di sudut langit-langit. Ia mulai mencari dokumen lama, memindai satu persatu map yang berlabel Pembangunan Gedung 2020, data SDN lama, inventaris barang. Lalu matanya tertumbuk pada satu map usang bertuliskan rekam kecelakaan pembangunan. Hatinya berdebar saat membuka map itu. Di dalamnya ada laporan singkat bertanggal 5 tahun lalu. Kecelakaan di lokasi galian pondasi, korban anak perempuan tidak dikenal. Jenny menatap kalimat itu lama. Di bawahnya ada keterangan tambahan dengan tulisan tangan. Diduga anak SD setempat yang bermain di area proyek. Jasad ditemukan 3 hari kemudian, tapi tidak sempat dimakamkan di tempat semestinya karena kondisi tidak utuh. Jari-jarinya gemetar saat membaca kalimat terakhir. Ia yakin anak itu adalah Rini. Namun sebelum sempat menutup map itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari belakangnya. Jenny menoleh cepat. Senter di tangannya bergoyang. Sebuah map jatuh dari rak sebelah. Ia melangkah mendekat dan menunduk mengambilnya. Tapi begitu berdiri, cahaya senter menyorot sesuatu di ujung ruangan. Sosok anak kecil berdiri di sana, mengenakan baju putih lusuh, rambut panjang menutupi wajah. Jenny membeku. Suaranya tercekat di tenggorokan. Rini. Panggilnya lirih. Sosok itu tidak bergerak,
Hanya kepalanya yang perlahan miring ke kanan, lalu ke kiri, lalu terdengar suara kecil, seperti seseorang tertawa di balik rambut panjang itu. Jenny menjatuhkan map dan mundur beberapa langkah. Lampu neon di atasnya berkedip cepat. Tiba-tiba, semua rak bergetar seolah ada angin besar yang masuk. Kertas-kertas berterbangan di udara. Lembaran arsip berputar-putar, lalu menampar wajah Jenny. Ia menjerit, berlari keluar ruangan dan menutup pintu keras-keras. Di luar, napasnya memburu, tangannya gemetar hebat, tapi di telinganya, suara tawa anak itu masih terdengar. Meski samar, seperti sedang bermain-main dengannya. Jenny berlari menuju pos satpam. Pak Warto yang sedang menyeduh kopi langsung berdiri. "Bu Jenny, astaga, kenapa pucat begini?" Jenny terengah. "Pak, ruang arsip. Ada anak kecil di sana, Rini." Saya lihat sendiri. Pak Warto tampak terkejut. "Rini, Bu, ruangan itu sudah dikasih kunci ganda loh. Gimana ibu bisa masuk?" Jenny menatapnya tak mengerti. "Apa maksud Bapak?" "Saya tadi buka aja, nggak terkunci." Pak Warto memegang kepala. "Aduh Bu, kunci ruangan itu udah saya simpen di laci pos sejak lama. Kalau ibu bisa buka, berarti bukan ibu yang masuk duluan." Jenny terdiam. Kata-kata itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ia memandang ke arah gedung arsip yang kini tampak tenang di bawah langit sore yang mulai kelabu. Tapi entah kenapa, dari jendela kecil ruangan itu, Jenny bisa melihat sesuatu. Tangan kecil menempel di kaca dari dalam. Meninggalkan bekas air seperti sebelumnya, ia segera pulang dengan perasaan campur aduk. Malamnya hujan kembali turun, dan Jenny duduk sendirian di meja makan. Ruhyat belum juga pulang. Pikirannya melayang-layang pada laporan yang dibacanya, anak perempuan yang meninggal tanpa jasad utuh, tidak dimakamkan dengan layak. Apa mungkin itu sebabnya arwahnya tidak tenang? Suara pintu depan terbuka membuat Jenny menoleh. Ia berharap melihat Ruhyat, tapi langkah yang terdengar bukan langkah orang dewasa. Perlahan, dari kegelapan lorong muncul sosok anak kecil yang sama. Rambut basah, baju putih meneteskan air, dan mata hitam pekat menatapnya kosong. Jenny terpaku di tempat. Anak itu berjalan mendekat, langkahnya meninggalkan genangan air di lantai. Saat jaraknya tinggal beberapa meter, ia membuka mulut perlahan. Suaranya serak, tapi jelas terdengar di telinga Jenny. "Kamu tahu tempat aku dikubur, kan, Bu?" Jenny terperangah, suaranya tercekat. Sebelum ia sempat menjawab, lampu di ruang makan padam dan suara tawa anak kecil menggema di seluruh rumah. Jenny menutup telinganya, menjerit ketakutan. Tapi di sela teriakannya, terdengar suara lain, bukan dari anak itu, melainkan bisikan lembut di dekat telinganya, seperti seseorang berdiri tepat di belakangnya. "Tolong aku, Bu Jenny. Temukan aku." Tangannya gemetar hebat, air mata menetes tanpa sadar, di tengah suara hujan yang makin deras dan kilatan petir di luar. Jenny sadar satu hal, Rini tidak hanya menakutinya, ia meminta sesuatu. Sebuah permohonan yang selama ini tak tersampaikan, dan untuk pertama kalinya, di antara ketakutan dan kebingungan, Jenny mulai merasa iba. Mungkin untuk mengakhiri teror ini, ia harus mencari tahu di mana jasad Rini sebenarnya berada. Namun ia belum tahu bahwa semakin dalam ia menggali rahasia masa lalu itu, semakin dekat pula ia akan pada kegelapan yang siap menelannya hidup-hidup. Jenny duduk terpaku di kursi ruang makan. Napasnya terengah, suara bisikan lembut itu masih menggema di telinganya. "Tolong aku, Bu Jenny. Temukan aku." Suara itu bukan ancaman, ia terdengar penuh kesedihan, seperti jeritan dari seseorang yang telah lama terperangkap dalam gelap. Jenny menunduk, air matanya jatuh membasahi meja. Untuk pertama kalinya, ia merasakan simpati pada makhluk yang menghantuinya. Rini bukan sekadar arwah penasaran. Ia adalah jiwa kecil yang terabaikan, meminta tolong karena tidak bisa pergi dengan tenang. Keesokan harinya, langit masih kelabu, dan udara terasa lebih dingin dari biasanya. Jenny berangkat ke sekolah dengan kepala pusing dan mata sembab. Sepanjang jalan, pikirannya terus mengulang kata-kata Rini. Ia merasa harus melakukan sesuatu. Tapi bagaimana caranya? Di mana ia harus mencari jasad anak itu? Begitu tiba di SMP Negeri Ngegerak, suasana sekolah tampak lebih sepi dari biasanya. Beberapa murid absen karena hujan yang terus turun sejak malam. Jenny langsung menuju ruang guru. Namun pikirannya tak tenang, tatapan matanya sesekali mengarah ke jendela belakang sekolah, ke arah area lapang berumput yang jarang disentuh siapapun,
Di sanalah dulu para pekerja membangun pondasi, dan di sanalah laporan lama menyebut kecelakaan terjadi. Setelah jam mengajar selesai, Jenny memutuskan untuk berjalan ke area itu. Ia menunggu hingga semua murid pulang dan hujan mereda. Dari ruang guru, ia melangkah ke halaman belakang yang dikelilingi pepohonan tinggi. Tanah di sana lembek dan berbau busuk karena tergenang air hujan. Sisa-sisa bekas galian tampak samar, seperti kubangan yang tak pernah kering. Jenny berdiri di tepi genangan itu, menatap ke dalamnya. Permukaannya berwarna hitam pekat, seperti menyembunyikan sesuatu di dasar. Angin bertiup pelan, membawa aroma lumpur bercampur anyir, yang membuat perutnya mual. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan kehadiran Rini. Dan saat itu juga, desiran halus menyentuh telinganya. Suara yang sama seperti semalam, "Di sini, Bu." Jenny membuka mata terkejut. Tidak ada siapapun di sana, tapi air di genangan itu beriak pelan, seolah seseorang baru saja melangkah masuk ke dalamnya. Jenny berjongkok, tangannya gemetar. Ia menyentuh permukaan air itu dan seketika suhu dingin menggigit kulitnya. Seperti memegang es dalam sekejap, bayangan wajah anak kecil muncul di pantulan air, wajah pucat, mata hitam dan senyum getir. Jenny mundur sambil menahan teriak, "Rini, apa yang kamu mau dariku?" Suaranya bergetar. Suara lirih menjawab di antara gemericik air, "Aku nggak bisa pulang, Bu. Mereka nggak mau aku pergi." "Mereka?" Jenny menelan ludah. "Siapa mereka, Rini?" Tak ada jawaban. Hanya bunyi angin yang melewati pepohonan dan daun-daun yang bergerak aneh, seolah menggumam. Tiba-tiba seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Jenny menjerit kecil dan menoleh cepat. Ternyata Pak Warto. "Ya Allah, Bu. Ngapain sendirian di sini sore-sore?" Serunya kaget. Jenny menatapnya dengan wajah pucat. "Pak, ini tempat anak itu meninggal, kan? Anak kecil yang dulu jatuh waktu pembangunan." Pak Warto terdiam, menatap genangan air itu lama sebelum menjawab, "Iya, Bu, dulu tanah di sini pernah ambles waktu hujan besar. Katanya ada anak yang kejeblos, tapi mayatnya yang nggak ketemu entah kemana. Kenapa nggak digali lagi?" Tanya Jenny cepat. Pak Warto menghela napas. "Udah, Bu, tapi proyek harus jalan. Jadi ditimbun lagi," katanya. "Kalau dibiarkan lama, nanti sekolah nggak jadi dibangun." Jenny menatap genangan itu dengan mata bergetar. "Jadi dia dikubur di bawah sini, Pak." Pak Warto hanya menunduk, wajahnya serius. "Saya juga ngerasa nggak enak tiap lewat sini. Makanya kalau malam saya nggak pernah patroli sampai belakang. Banyak yang bilang suka lihat bayangan anak kecil berdiri di sini sambil nyanyi." Jenny memejamkan mata, tubuhnya gemetar. Ia tahu sekarang Rini terjebak di bawah tanah ini, dan mungkin ia tidak sendirian hari-hari berikutnya. Jenny tak bisa mengajar dengan tenang. Setiap kali ia lewat koridor belakang, ia merasa seperti diawasi. Suara langkah kaki kecil kerap terdengar di lantai 2 saat sore menjelang. Meski tak ada siapapun di sana, murid-murid mulai mengeluh juga. Ada yang mendengar suara anak menangis dari toilet belakang. Ada yang melihat bayangan melintas di cermin ruang musik. Suatu sore, setelah hujan reda, Jenny nekat kembali ke kubangan itu. Ia membawa senter dan sekop kecil yang ia pinjam dari tukang kebun. "Aku akan bantu kamu, Rini," bisiknya sambil berlutut di tepi genangan. Ia mulai menggali tanah lembek itu. Meski rasa takutnya begitu kuat, setiap sekop yang ia ayunkan terasa berat, seperti tanah itu menolak untuk dibuka. Hingga akhirnya, sekopnya mengenai sesuatu yang keras. Jenny berhenti, napasnya terengah. Ia berjongkok, membersihkan lumpur dengan tangan. Yang muncul pertama kali adalah potongan kain putih kusam. Kemudian sesuatu yang menyerupai tulang kecil. Jenny menjerit pelan, tapi tak berhenti menggali. Ia tahu ia sudah menemukan sesuatu yang penting. Namun tiba-tiba, suhu di sekitar menurun drastis. Angin bertiup kencang, ranting-ranting bergoyang liar. Dari balik kabut yang turun mendadak, muncul sosok anak kecil berdiri di tepi kubangan. Rambutnya basah menempel di wajah, mata hitamnya menatap Jenny tanpa ekspresi Rini. Suara Jenny parau. Sosok itu perlahan mengangkat tangan, menunjuk ke arah belakang Jenny. Jenny menoleh dan melihat tanah di belakangnya membentuk lubang kecil yang bergerak sendiri, seperti ada sesuatu di dalamnya yang berusaha keluar. Jenny berlari menjauh ketakutan, tapi langkahnya terhenti ketika suara jeritan perempuan dewasa terdengar di antara desiran angin. Jeritan itu bukan milik Rini, itu suara lain lebih dalam.
lebih tua, dan terdengar seolah datang dari dasar tanah. Jenny mematung, menatap ke arah kubangan itu yang kini bergolak hebat. Airnya berwarna gelap, dan dari tengahnya muncul gelembung besar. Bau anyir makin menusuk. Dalam kepanikan, Jenny menjatuhkan sekop dan berlari kembali ke sekolah. Tapi sesampainya di koridor, ia mendengar langkah kaki di belakangnya, pelan, teratur seperti seseorang mengikutinya. Ia menoleh cepat, tapi tak ada siapapun. Hanya lantai basah yang memantulkan bayangannya sendiri, tapi dari bayangan itu ia sadar, di belakang tubuhnya, ada satu bayangan lain yang lebih kecil. Berdiri diam menempel di punggungnya, Jenny menjerit dan berlari ke ruang guru. Menutup pintu dengan panik, ia bersandar di dinding. Tubuhnya gemetar hebat. Dalam hatinya ia tahu, menggali kubangan itu bukanlah akhir. Itu baru awal. Ia telah membangunkan sesuatu yang lebih besar. Dari sekadar arwah anak kecil, sambil menatap pintu yang bergetar perlahan, Jenny mendengar suara langkah kecil berhenti tepat di depan pintu. Lalu suara itu berbicara pelan, nyaris berbisik, "Terima kasih, Bu." Tapi mereka marah, dan sebelum Jenny sempat menjerit, lampu ruang guru padam, meninggalkan gelap total yang hanya diisi suara tangisan kecil dan bau tanah basah yang makin menyengat. Suara tangisan kecil itu masih terngiang di telinga Jenny. Bahkan setelah lampu ruang guru kembali menyala, napasnya terengah, tubuhnya gemetar hebat, dan peluh dingin menetes dari pelipisnya. Ia menatap sekeliling, tapi ruangan itu kosong. Hanya aroma tanah basah yang masih melekat di udara, seolah sesuatu baru saja masuk ke dalam sekolah. Kalimat terakhir yang terdengar, "Terima kasih, Bu." Tapi mereka marah, terus berputar di kepalanya. Siapa mereka yang dimaksud Rini? Dan mengapa mereka marah? Jenny menegakkan tubuhnya, mencoba menenangkan diri. Ia melangkah pelan menuju jendela, menatap keluar. Hujan kembali turun tipis-tipis. Dan dari arah belakang sekolah, tampak genangan air itu masih bergolak pelan seperti tadi. Seolah bumi sendiri belum tenang. Jenny tahu malam ini ia tak akan bisa tidur. Keesokan paginya, suasana sekolah terasa berbeda. Anak-anak masuk dengan wajah lesu, beberapa bahkan tidak mau melewati koridor belakang. Salah satu siswi, Lala, menghampiri Jenny dengan mata sembab. "Bu, tadi pagi waktu saya lewat lorong belakang, saya lihat anak kecil berdiri di ujung tangga," katanya lirih. Jenny menelan ludah. "Anak kecil, kamu yakin?" Lala mengangguk cepat. "Iya, Bu, dia nggak pakai sepatu, bajunya kayak basah semua, tapi yang paling aneh, mukanya kayak nggak punya mata." Jenny terdiam. Ia tahu apa yang Lala lihat bukan hal biasa. Tapi sebelum ia sempat menjawab, dari arah lapangan terdengar teriakan keras. Semua murid spontan menoleh. Seorang petugas kebersihan berlari panik, sambil menunjuk ke arah toilet belakang. Jenny segera berlari ke sana bersama beberapa guru lain. Di dalam toilet, salah satu cermin besar retak parah. Retakannya membentuk garis seperti tangan yang menekan dari dalam. Di bawahnya, lantai basah dengan lumpur kecoklatan, ada jejak kaki kecil basah dan berlumpur mengarah keluar dari pintu. Pak Warto berdiri di ambang pintu, wajahnya pucat. "Saya udah bilang, Bu, udah bilang jangan usik tempat itu." Gumamnya pelan menatap Jenny seolah tahu semua yang terjadi. Jenny menatapnya tajam. "Maksud Bapak apa?" Pak Warto menunduk, suaranya bergetar. "Itu bukan cuma satu anak, Bu. Waktu dulu bangun sekolah ini, bukan cuma Rini yang jatuh. Ada 3 pekerja dan 1 anak kecil lainnya, semuanya dikubur di sekitar situ karena waktu itu proyek dikejar target. Orang-orang atas nggak mau ada laporan." Jenny terpaku. "Jadi yang dimaksud mereka?" Pak Warto mengangguk pelan. "Iya, mereka yang ikut tertimbun di situ." Kata-kata itu menghantam dada Jenny seperti batu besar. Ia menutup mulutnya, mencoba menahan isak. Tiba-tiba semua kejadian beberapa hari terakhir terasa masuk akal. Bayangan di koridor, langkah kaki di lantai 2. Bisikan yang datang dari tanah. Ia bukan hanya membangunkan Rini, ia membangunkan mereka semua. Sejak hari itu, gangguan di sekolah makin parah. Lampu-lampu sering padam mendadak. Papan tulis penuh dengan tulisan tangan asing yang muncul sendiri. "Tolong kami." Beberapa murid pingsan di kelas setelah mengaku melihat wajah seseorang di balik jendela. Bahkan, salah satu guru matematika mengundurkan diri setelah mendengar suara anak kecil tertawa di ruang guru saat malam hari. Jenny berusaha tetap tenang, tapi batinnya terkoyak.
Ia merasa bersalah. Ia ingin menolong Rini, tapi malah menimbulkan bencana. Ia tidak tahu kepada siapa harus bercerita. Ruhyat, suaminya, sudah lama tidak banyak bicara dengannya. Ketika ia mencoba menceritakan kejadian ini lewat telepon, suara Ruhyat hanya terdengar dingin. "Jenny, kamu butuh istirahat. Jangan kebanyakan mikir aneh-aneh. Itu cuma stres karena kerja." Jenny tak membalas. Dalam hati ia tahu, suaminya tak akan mengerti. Malam itu ia kembali ke sekolah. Entah mengapa, langkahnya seperti digerakkan oleh sesuatu yang tak terlihat. Udara malam lembab dan pekat. Kabut turun cepat menutupi gerbang sekolah. Jenny membawa senter kecil dan berdiri di depan kubangan, yang kini terlihat lebih lebar. Tanah di sekitarnya tampak seperti pernah digali, lalu ditutup lagi terburu-buru. Ia menyalakan senter dan mulai menelusuri tanah itu. Tiba-tiba, udara di sekitarnya berubah dingin. Dari balik kabut, muncul siluet-siluet manusia, gelap, samar tapi jelas berbentuk tubuh. Jenny mundur setapak. Matanya membelalak. Ada 4 sosok berdiri di sekitar kubangan. Tubuh mereka tampak remuk. Sebagian berlumur lumpur, dan mata mereka memandang Jenny dengan kemarahan yang membara. Rini muncul di tengah-tengah mereka. Tubuh kecilnya menggigil. "Maaf, Bu. Aku nggak bisa ngusir mereka." Suaranya lirih. Jenny menitikkan air mata. "Aku cuma mau bantu kamu, Rini. Aku nggak tahu kalau..." Salah satu sosok tiba-tiba berteriak keras. Suaranya menggema seperti dari dasar bumi. "Kami dikorbankan!" teriaknya. Disusul suara gemuruh tanah yang bergetar. Kubangan itu bergolak. Lumpur memercik kemana-mana. Jenny mundur ketakutan, tapi langkahnya terpeleset. Ia jatuh, lututnya tenggelam ke lumpur dingin. Senter di tangannya terlepas. Cahaya berputar ke arah pepohonan. Dalam remang cahaya itu, Jenny melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Tulisan di batang pohon besar di belakang sekolah. "Tanah ini milik kami." Tulisan itu terukir dengan darah segar yang menetes perlahan. Jenny mencoba bangkit, tapi sebuah tangan dingin menarik pergelangan kakinya. Ia menjerit, menendang liar. Tapi genggaman itu makin kuat. Dari dalam lumpur, tangan-tangan lain mulai muncul. Tangan pekerja, tangan anak kecil, semua berusaha menyeretnya ke dalam tanah. "Lepaskan, aku nggak salah apa-apa." "Yaki!" teriaknya histeris. Suara-suara serak bergema di sekelilingnya. Bersahutan menuduh, "Kau buka kubur kami, kau bangunkan kami, sekarang tanggung akibatnya." Jenny berteriak sekuat tenaga, mencoba menarik kakinya, dan tiba-tiba semuanya berhenti. Tanah yang bergolak mendadak diam, kabut menipis, dan senter yang jatuh di lumpur menyala kembali. Tak ada sosok di sekitarnya, hanya dirinya sendiri, kotor dan gemetar. Dengan sisa tenaga ia berlari keluar area belakang dan terjatuh di depan gedung sekolah. Ia menangis terisak sambil menatap langit malam yang gelap. Tapi tangisnya berhenti ketika ia mendengar langkah kaki kecil dari arah belakang. Perlahan ia menoleh. Rini berdiri di sana, menatapnya dengan mata sayu. Tapi kini wajah anak itu tampak berubah, pucatnya lebih dalam. Matanya tak lagi hitam pekat, melainkan kosong seperti kaca mati, "Bu," katanya pelan. "Mereka nggak akan berhenti sebelum semua yang salah dihukum." Jenny menatapnya bingung. "Maksudmu, siapa yang salah?" Rini menatap jauh ke arah gedung sekolah, lalu menunjuk ke arah ruang kepala sekolah. Dia yang tahu semuanya. Jenny menoleh ke arah gedung utama, di mana lampu ruang kepala sekolah masih menyala redup. Meski malam telah larut, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu malam ini ia akan menemukan jawaban, tapi mungkin bersama dengan kengerian yang lebih besar. Angin malam bertiup kencang, membawa bau lumpur dan darah yang samar. Rini perlahan menghilang, meninggalkan Jenny yang berdiri gemetar di tengah kabut. Dalam hati Jenny tahu satu hal pasti, malam itu mereka sudah bangun dan tidak akan tenang sebelum kebenaran terungkap. Lampu di ruang kepala sekolah masih menyala redup ketika Jenny menatapnya dari halaman yang dibalut kabut. Kalimat Rini terus bergema di kepalanya. Dia yang tahu semuanya. Nafasnya masih berat, tubuhnya bergetar karena dingin dan lumpur yang menempel di bajunya. Tapi rasa takut kini tergantikan oleh keingintahuan yang menyesakkan. Ia harus tahu apa yang sebenarnya disembunyikan orang-orang di sekolah ini. Langkahnya gemetar saat menaiki tangga menuju lantai 2. Sekolah itu sepi.
Terlalu sepi, angin malam masuk lewat jendela yang terbuka, membuat tirai berkibar perlahan seperti tangan yang melambai. Setiap langkah sepatunya menimbulkan gema yang panjang, seolah ada langkah lain yang mengikuti di belakang. Jenny menoleh beberapa kali, tapi koridor tetap kosong. Ia menelan ludah dan terus melangkah, sampai akhirnya berhenti di depan pintu bertuliskan Kepala Sekolah, Sugeng Prawoto, SPD. Pintu itu tidak terkunci. Saat ia mendorongnya, bunyi engsel berderit pelan, menambah suasana mencekam. Ruangan itu gelap kecuali lampu meja di pojok yang menyala redup, menerangi setumpuk berkas di atas meja besar. Bau rokok bercampur kertas tua memenuhi udara. Di dinding tergantung foto-foto pejabat dan upacara peresmian sekolah. Terlihat Pak Sugeng berdiri di barisan depan, tersenyum lebar, bersama beberapa orang berpakaian dinas. Jenny melangkah masuk pelan, menutup pintu di belakangnya. Di meja, ia melihat ada map berlabel Proyek Pembangunan SMPN Ngegerak 2017. Ia duduk dan membuka map itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat beberapa surat perjanjian, denah bangunan, dan foto-foto lokasi sebelum dibangun. Tapi sesuatu membuat matanya membesar. Di salah satu foto, terlihat jelas sebuah area penuh nisan. Kuburan tua dengan batu-batu bertuliskan nama yang sebagian sudah pudar. Di bawah foto itu, ada catatan tulisan tangan. Lahan dibersihkan, area kubur dipindah sementara. Jenny mengerutkan kening. Dipindah sementara. Ia membalik halaman berikutnya, menemukan tanda tangan dari beberapa pejabat proyek. Tapi satu hal menarik perhatiannya. Ada satu tanda tangan tambahan di bagian bawah, bukan dari pejabat pemerintah, melainkan nama seorang Sutrisno, kontraktor lokal. Di bawahnya ada catatan samar, seperti ditulis tergesa. Selesai dalam 10 hari. Tanpa laporan kehilangan, tangan Jenny mulai gemetar. Ia sadar, ini bukan sekadar proyek tergesa. Ada sesuatu yang lebih gelap di balik pembangunan sekolah ini. Ia menatap foto lain. Tampak beberapa pekerja menggali tanah, sementara di kejauhan, ada anak kecil berdiri di pinggir kubangan air, menatap kamera dengan ekspresi kosong. Jenny menahan napas anak itu. "Rini, sedang cari apa, Bu Jenny?" Suara berat itu membuat tubuhnya menegang. Ia menoleh cepat. Pak Sugeng berdiri di ambang pintu dengan wajah datar, mengenakan jaket hitam, matanya menatap tajam. Tanpa sedikit pun ekspresi heran, Jenny buru-buru menutup map dan bangkit berdiri. "Pak Sugeng, saya hanya melihat dokumen rahasia sekolah." Potongnya dingin. Ia melangkah pelan mendekat. "Bapak tidak suka ada guru yang terlalu ingin tahu, apalagi soal hal-hal yang seharusnya dikubur." Kata dikubur membuat bulu kuduk Jenny meremang. "Bapak tahu tentang mereka, ya? Tentang anak-anak itu, tentang Rini." Pak Sugeng berhenti di depan meja, menatapnya lama. "Kau dengar dari mana nama itu?" "Dia datang pada saya," jawab Jenny dengan suara bergetar. "Mereka semua datang. Mereka marah karena dibunuh, bukan karena kecelakaan." Pak Sugeng menghela napas panjang, lalu tertawa kecil. "Marah? Hahaha. Kalau saja kamu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sekolah ini takkan berdiri kalau bukan karena mereka." Jenny memelototinya. "Apa maksud Bapak?" Pak Sugeng menunduk, tangannya menepuk meja. "Pemerintah tak mau mengeluarkan biaya tambahan, jadi kami memotong waktu. Tanah kuburan itu dikeruk tanpa izin. Tapi saat malam terakhir pengerjaan anak itu, Rini masuk ke lokasi. Mungkin main, mungkin penasaran. Tanahnya longsor, kami tak bisa menyelamatkannya." Jenny menatapnya dengan ngeri. "Lalu kenapa tidak dilaporkan?" "Karena itu akan menghentikan proyek. Kami hanya mematuhi perintah. Kuburannya kami tutup lagi, seolah tak terjadi apa-apa. Dan kamu tahu apa yang paling ironis?" Pak Sugeng menatapnya tajam. Bibirnya menyeringai. "Sekolah ini justru laku karena tanah itu panas. Banyak pejabat yang datang, banyak dana masuk. Semua karena arwah mereka membawa keberuntungan." Jenny memucat. "Jadi, ini semacam pesugihan?" Pak Sugeng tersenyum sinis. "Kau bisa menyebutnya begitu. Setiap tahun selama tak ada yang mengganggu mereka, sekolah ini aman. Tapi kamu membuat mereka bangun, Bu Jenny." Jenny mundur, matanya membesar ketakutan. "Bapak yang membunuh mereka?" "Tidak," katanya datar. "Kami hanya menutup apa yang harus ditutup. Tapi sekarang, semuanya akan kacau karena kamu." Suara gemuruh terdengar dari luar, seperti tanah retak. Lampu ruangan berkelap-kelip. Jenny dan Pak Sugeng sama-sama menoleh ke jendela.
Kabut tebal menyelimuti halaman sekolah. Dari arah lapangan, terlihat siluet anak kecil berjalan perlahan ke arah gedung, diikuti bayangan-bayangan besar di belakangnya. Jenny menatap dengan ngeri. Mereka datang. Pak Sugeng memundurkan langkahnya. Wajahnya mulai panik. Tidak, ini tidak mungkin. Aku sudah lakukan semua ritualnya. Mereka seharusnya tenang. Suara Rini menggema dari luar jendela. Lembut tapi mengerikan. Kau bohong, Pak. Kau kubur kami hidup-hidup. Kaca jendela pecah bersamaan dengan angin kencang yang menerobos masuk. Lampu padam total. Jenny menjerit, berlari ke pintu. Tapi Pak Sugeng berusaha menariknya. Jangan keluar, mereka mau kamu juga. Jenny melepaskan diri dan mendorongnya. Biar mereka ambil yang seharusnya mereka ambil. Tiba-tiba dari lantai ruangan muncul tangan-tangan berlumpur. Mencengkeram kaki Pak Sugeng. Ia menjerit histeris, berusaha melepaskan diri. Tapi cengkeraman itu makin kuat. Jenny terpaku melihat bagaimana tubuh kepala sekolah itu perlahan ditarik ke dalam tanah, sementara dari mulutnya keluar teriakan terakhir, "Ampun, aku cuma disuruh." Jenny mundur ketakutan, menabrak dinding. Cahaya petir menyambar, memperlihatkan sesosok anak kecil berdiri di pojok ruangan Rini. Wajahnya kini tenang, tapi matanya kosong. "Terima kasih, Bu. Sekarang mereka sudah dapat yang pantas." Ucapnya pelan. Jenny menitikkan air mata. Jadi, sudah selesai. Rini menggeleng. Belum, masih ada satu lagi. Jenny membeku. Satu lagi siapa, Rini? Rini menatapnya lama, lalu menunjuk ke arah dadanya sendiri. Orang yang membuatku tenang, tapi juga membuatku marah. Seketika lampu meja menyala sendiri, memperlihatkan refleksi Jenny di kaca jendela. Namun bayangan itu tersenyum berbeda darinya. Rambutnya lebih panjang, matanya merah, dan di sudut bibirnya menetes darah. Jenny menatap pantulan itu dengan ngeri, menyadari bahwa sesuatu di dalam dirinya kini telah berubah. Rini perlahan menghilang, meninggalkan suara terakhir yang menggema di ruang itu. "Sekarang giliranmu, Bu." Jenny terdiam di tengah ruangan yang gelap. Tubuhnya menggigil. Dari lantai yang retak, aroma tanah basah kembali menyeruak, menandakan bahwa batas antara dunia arwah dan manusia sudah mulai terbuka. Dan kali ini, ia tak lagi sekadar saksi. Ia adalah bagian dari mereka. Ia melangkah pelan ke arah jendela, menatap pantulan dirinya sendiri. Bayangan itu masih ada, tapi kali ini tampak lebih nyata. Seperti seseorang yang berdiri di sisi lain kaca, menirukan setiap gerakannya. Jenny menyentuh permukaan dingin itu, dan tiba-tiba pantulan tersebut tidak lagi mengikuti. Wajah dalam bayangan itu tersenyum lebar. Matanya memerah, dan dari mulutnya mengalir darah hitam pekat. Jenny terlonjak mundur menjerit, menabrak meja, hingga tumpukan berkas proyek berhamburan ke lantai. Ruang kepala sekolah terasa semakin sempit. Suara bisikan memenuhi udara seperti ratusan mulut yang berdoa bersamaan. Namun bukan doa yang suci. "Tebus darah kami, tebus janji yang dilanggar." Bisikan itu berasal dari segala arah, membuat Jenny menutup telinganya dan berlari keluar. Tapi begitu membuka pintu, ia bukan lagi berada di koridor sekolah seperti sebelumnya. Lorong itu kini berubah, temboknya lembab dan berlumut. Lantainya penuh lumpur. Lampu-lampu gantung bergoyang pelan, meneteskan air berwarna kemerahan. Jenny menelan ludah, menatap sekeliling dengan panik. "Tolong, Rini, kamu di mana?" Suaranya bergetar. Suara tawa anak kecil menjawabnya dari ujung lorong. Jenny mengikuti suara itu dengan langkah hati-hati. Setiap langkah terasa seperti menapaki tanah makam, lembek, berdenyut dan dingin di dinding. Foto-foto guru yang biasanya terpajang kini berubah menjadi potret murid-murid yang hilang. Wajah mereka pudar. Sebagian hanya tampak matanya saja yang menatap lurus ke arah Jenny. Lorong itu berakhir di aula sekolah. Di sana cahaya lilin menari-nari, dan di tengah ruangan terdapat 4 sosok berdiri diam. Para arwah pekerja dan anak-anak yang dulu mati terkubur di lahan itu. Jenny menahan napas, lalu menatap ke tengah lingkaran mereka. Rini berdiri di sana, memegang buku catatan lamanya. "Bu, Jenny datang juga," kata Rini dengan suara datar. Jenny melangkah pelan mendekat. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan, Rini. Aku nggak mau semua ini terjadi." Rini menatapnya dengan mata kosong. "Tapi kamu sudah membangunkan kami. Dan kalau kami tak menemukan ketenangan, kamu yang akan menggantikan kami." Jenny gemetar. "Aku nggak bermaksud membangunkan siapapun.
Aku cuma ingin bantu. Rini menunduk, membuka buku catatannya. Mereka marah, Bu, karena dulu Bapak Kepala Sekolah dan kontraktor berjanji akan memindahkan kubur kami. Tapi yang mereka lakukan hanya menimbun kami hidup-hidup. Dan tanah ini masih haus tiba-tiba. Suara berat terdengar dari langit-langit aula. Plafon retak dan dari celah-celahnya menetes cairan hitam pekat. Tanah ini menuntut darah baru. Bisik suara itu, Jenny menatap ke atas dan wajah Pak Sugeng muncul dari sela-sela plafon. Tapi tubuhnya sudah berubah. Kulitnya membusuk, matanya kosong, dan tangan-tangan hitam merobek tubuhnya dari dalam. Jenny menjerit dan mundur, menabrak meja kayu hingga lilin-lilin jatuh satu persatu. Rini menatapnya tanpa ekspresi. Kamu yang dipilih untuk menebusnya, Bu, karena kamu yang membuka gerbangnya. Jenny menggeleng panik. Tidak, aku tidak bersalah. Aku sinan tahu siapa apa. Rini melangkah mendekat. Kau memegang buku itu, bukan? Buku yang berisi janji kami. Buku itu membuka jalan. Jenny menatap ke bawah. Buku catatan Rini kini ada di tangannya. Entah sejak kapan. Halaman-halamannya kini berisi nama-nama guru, murid, dan bahkan dirinya sendiri. Di samping namanya tertulis penebus, tangannya bergetar, matanya basah oleh air mata ketakutan. Apa yang harus aku lakukan, Rini? Tolong aku. Rini menatapnya lama, lalu menunjuk ke arah altar kecil di tengah aula. Tempat tumpukan tanah dan batu nisan tua tersusun. Bakar semuanya. Lepaskan kami. Tapi ingat, ada harga yang harus kamu bayar. Jenny menatap altar itu, kemudian menoleh lagi ke arah Rini. Harga apa? Jiwamu, Bu. Jawab Rini pelan. Jenny terdiam lama. Di luar, petir menyambar mengguncang gedung tua itu. Ia tahu, mungkin ini satu-satunya cara menghentikan kutukan ini. Ia mendekati altar, menuangkan minyak tanah yang ditemukan di pojok ruangan, lalu menyalakan korek api. Api kecil menyala, menari di ujung jarinya. Aku cuma ingin semuanya selesai. Bisiknya pelan sebelum melemparkan korek ke tumpukan itu. Sekejap saja, api menyambar cepat, melahap altar buku dan tanah kubur yang lembab. Suara jeritan memenuhi aula. Suara arwah-arwah yang akhirnya terbebas, tapi juga suara penderitaan mereka yang tertahan terlalu lama. Cahaya api menerangi wajah Rini yang perlahan memudar. Matanya sakin terlihat damai. Terima kasih, Bu Jenny. Ucapnya sebelum lenyap sepenuhnya. Jenny berdiri di tengah kobaran api. Matanya terpejam, tubuhnya terasa ringan, tapi di dadanya ada rasa hangat yang aneh, antara lega dan hampa. Saat api makin besar, ia melangkah mundur. Tapi tanah di bawahnya tiba-tiba runtuh. Lantai aula ambruk dan tubuhnya jatuh ke dalam lubang besar yang terbuka. Ia berteriak keras tapi suaranya hilang di telan tanah. Sekelilingnya gelap, hanya suara bisikan lembut yang menyertai kejatuhannya. Sekarang giliranmu menjaga tempat ini, Bu. 3 hari kemudian, SMP Negeri Ngegerak terbakar hebat. Tak ada yang tahu pasti penyebabnya. Warga sekitar hanya melihat api muncul tiba-tiba dari dalam aula. Tim pemadam menemukan sisa-sisa dokumen yang hangus dan beberapa artefak tua, tapi tubuh Jenny tidak pernah ditemukan. Beberapa minggu setelah kejadian itu, pemerintah menutup sekolah tersebut dan memasang papan bertuliskan, "Dilarang masuk." Dalam proses pembongkaran, tapi para warga yang lewat di malam hari mengaku masih sering melihat cahaya redup di lantai 2, seperti seseorang yang menyalakan lampu ruang guru. Ada juga yang bersumpah mendengar suara perempuan memanggil dengan lembut, "Ayo belajar anak-anak." Dan ketika kabut turun tebal di pagi hari, kadang terlihat sosok wanita berpakaian dinas. Rambutnya panjang, berdiri di depan gerbang sekolah yang gosong. Ia tersenyum samar, memandangi halaman yang kini penuh rumput liar. Konon katanya setiap tahun, di tanggal yang sama dengan hari kebakaran itu, akan terdengar suara tawa anak-anak dari arah aula yang sudah rata dengan tanah. Suara itu terdengar bahagia, seolah mereka akhirnya bebas. Tapi di antara tawa itu, selalu ada satu suara yang berbeda. Suara seorang wanita yang memanggil pelan dari kejauhan, "Aku sudah di sini, Rini." Dan semenjak malam itu, nama Jenny tidak lagi tercatat di daftar pegawai dinas pendidikan. Namun bagi mereka yang tahu kisahnya, ia bukan hilang. Ia hanya berpindah tempat dari dunia manusia ke dunia arwah, menebus kesalahan yang bukan sepenuhnya miliknya. Kini SMP Negeri Ngegerak tinggal puing dan kenangan. Tapi di setiap kabut pagi yang menyelimuti bekas bangunannya, kadang masih terlihat sosok wanita berwajah pucat.
menatap keluar jendela kosong di lantai 2, menjaga, menyesal, dan terus menunggu sampai tidak ada lagi yang berani membangunkan mereka.